Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara membersihkan rumah yang banyak jin pengganggunya. Ya. Nah, jadi di setiap rumah ya, itu banyak jinnya, banyak setannya ya. Kenapa demikian ya? Karena memang jumlah mereka jauh lebih banyak kan daripada kita ya. Kalau manusia itu melahirkan paling banyak, mungkin zaman sekarang sudah ada ya yang sampai 3 orang ya, dengan program bayi tabung itu. Kalau jin itu sekali melahirkan itu bisa ratusan yang keluar, bisa 400, 500 anaknya. Kalau manusia itu butuh hamilnya 9 bulanan. Kalau jin itu mereka mengandung hamil itu hanya butuh waktu 1-2 bulan. Sehingga ya populasinya memang besar sekali. Ya. Dan di rumah-rumah manusia juga banyak ya. Apalagi kalau orang-orang yang ada di dalamnya, misal malas beribadah ya, dan seterusnya. Nah itu akan mengundang hadirnya mereka di dalam rumah-rumah manusia juga. Malas beribadah, ketika makan tidak pernah berdoa, dan seterusnya ya. Nah, apalagi di kamar mandi itu. Nah, itu kamar mandi manusia itu banyak jin-jinnya. Maka ketika akan masuk kamar mandi kan, kita akan diperintahkan untuk berdoa ya. Karena ada jin yang memang banyak di kamar mandi ya, setan yang banyak di kamar mandi, yang namanya hubutsi wal khobaits itu. Ya, maka kita diajarkan doa ya ketika akan masuk kamar mandi itu. Ini anak-anak kita yang SD, yang TK bahkan sudah hafal, tapi orang tuanya justru mungkin banyak yang sudah lupa sehingga masuk kamar mandi lupa berdoa. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khobaits. Ya, jadi kita diajarkan doa untuk berlindung ya dari gangguan jin atau setan yang namanya khubutsi wal khobaits itu ya. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita masuk kamar mandi, ya mereka sudah tidak bisa lagi tuh melihat aurat kita dan tidak bisa lagi memberikan gangguan apapun kalau kita berdoa. Tapi kalau kita masuk kamar mandi tidak pernah berdoa, ya bisa saja mereka membuat gangguan-gangguan ya. Ya kadang-kadang mungkin bisa jadi juga ya, seperti misal di film-film ya ada suara-suara begitu kan, atau udara yang tiba-tiba menjadi dingin ya, atau yang paling penting mereka dapat melihat aurat kita. Nah, jadi kita diperintahkan berdoa ya, karena di kamar mandi itu otomatis ya setannya banyak, iblisnya banyak, jinnya banyak ya, begitu. Nah, sekarang ketika sebuah rumah itu ya misal banyak dihuni oleh jin, oleh setan dan seterusnya, tentu tanda-tandanya orang bisa merasakan ya. Misal kita baru beli rumah ya, rumah ini pemilik sebelumnya itu sama sekali tidak pernah ibadah, orangnya malas beribadah, tidak pernah beribadah, sehingga
rumahnya ini menjadi rumahnya juga untuk banyak jin. Ya, jin pengganggu ya. Kalau jin yang tidak mengganggu ya enggak apa-apa. Karena jin itu juga yang tidak mengganggu ada ya. Yang suka mengganggu itu jumlahnya juga lebih banyak lagi. Nah, jadi ketika rumah itu ya juga dihuni oleh banyak jin pengganggu, tentu tanda-tandanya sangat terasa bagi manusia yang menghuni rumah itu. Nah, apa tanda-tandanya? Nah, sebelum kita bahas tanda-tandanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi tanda-tandanya ya. Yang pertama, hawa atau hawa ya, keadaan cuacanya tuh di dalam rumah tangga itu. Atau orang sering menyebutnya sebagai atmosfer. Sebenarnya kurang tepat juga ya penggunaan istilah atmosfer. Karena atmosfer itu kan adanya di luar bumi itu untuk melindungi bumi itu. Tapi kita sering mendengar orang mengatakan atmosfer ya. Nah, atmosfer rumahnya itu itu terasa panas ya. Hawanya itu terasa panas. Sehingga pasangan suami istri yang menempati rumah itu selalu bertengkar. Ya. Anak-anaknya juga jadi suka melawan kepada orang tuanya. Tidak bisa diarahkan, tidak bisa diatur. Orang tua jadi sering bertengkar dengan anak-anaknya. Ya. Nah, itu tanda bahwa rumah itu banyak jin pengganggunya atau banyak setannya. Karena apa? Yang namanya pertengkaran itu, kemarahan itu memang sifat ya atau suasana yang dibentuk oleh para setan ya. Karena setan paling suka melihat manusia marah-marah, maka mereka meniupkan kemarahan ke dada manusia. Setan itu paling suka melihat suami istri bercerai. Ya, karena itu ditiupkan kebencian, kemarahan di dalam hati suami istri itu, biar mereka bertengkar kemudian bercerai. Setan itu paling suka melihat anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, maka ditiupkan kepada anak-anak tadi ya, semangat untuk melawan orang tuanya, untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk bertengkar dengan orang tuanya. Orang tuanya juga begitu. Ya, ditiupkan ya kemarahan luar biasa kepada anaknya sehingga bertengkar. Nah, itu tanda yang paling mudah dirasakan oleh penghuni rumah itu bahwa rumah itu banyak jin pengganggunya, ya. Nah, kalau tanda-tanda yang lain mungkin juga bisa saja terjadi. Misal atap rumah ya, itu selalu terasa seperti dilempari pasir begitu ya. Kemudian barang-barang yang kecil-kecil itu ya sering sekali menghilang dan sulit untuk ditemukan ya. Jadi misal nyari kunci motor, nyari kunci mobil itu bisa ngomel sampai berhari-hari, butuh waktu berjam-jam misal begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka sekarang apa yang harus dilakukan? Setan, jin pengganggu, itu paling takut dengan surat Al-Baqarah. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, karena setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, jadi rumah itu ya biasakan untuk
sholat berjamaah, ya, biar hawanya jadi adem. Jadi saat sholat berjamaah, ya, bacakan bagian dari surat Al-Baqarah, ya. Misal selesai membaca surat Al-Fatihah itu, ya, nah kita membaca suratnya itu, baca surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat kelima, atau membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, ya, atau membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 285, 286. Nah, jadi setiap kita sholat berjamaah di rumah, itu selalu kita sempatkan membaca surat Al-Baqarah di dalam sholat itu. Insya Allah itu, ya, nanti rumah akan terasa nyaman kembali, ya, karena dengan dibacakan surat Al-Baqarah itu, maka seluruh setan-setan, jin-jin pengganggu yang ada di rumah itu akan lari. Nah, ketika mereka lari, ya, suhu rumah akan terasa adem kembali, suasana rumah akan terasa nyaman lagi, ya. Nah, bagaimana kalau belum bisa mengaji, ya? Ya, kalau belum bisa mengaji, mungkin kita bisa memperdengarkan suara murotal, ya, atau ngaji yang direkam tuh, ya. Misal ngaji yang direkam atau murotal dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, kan banyak tuh, ya, di berbagai aplikasi, di channel YouTube juga banyak. Nah, kita perdengarkan itu. Kalau bisa satu surat Al-Baqarah utuh, ya, 286 ayat. Setiap hari, ya, kita perdengarkan, insya Allah rumah akan bersih, ya, dari berbagai gangguan-gangguan jin pengganggu, sehingga rumah menjadi nyaman kembali untuk ditempati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.